Jatman ini itu didirikan oleh siapa? Jawabannya pasti didirikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Artinya walaupun ini tua-tua, sufi, orang sufi lah, tapi dia di bawah naungan PBNU. Betul nggak? Maka untuk menilai nih, mana yang sah secara hukum dan secara organisatoris, maka saya selaku leader Nahdliyin United menyampaikan, tidak mengurangi rasa hormat kepada Al-Habib Lutfi bin Yahya sebagai Rois Am Jatman, kan beliau, yang masa baktinya sudah habis. Kemudian PBNU melalui rapat pleno membekukan kepengurusan Habib Lutfi dengan sekretarisnya Yai Masudi, ketuanya Habib Mutahar kalau nggak salah. Dibekukanlah sama PBNU. Lah kok bisa PBNU itu bisa membekukan banomnya NU? Ya bisa karena ada RT yang mengatur. Nah setelah dibekukan, lalu PBNU melalui hasil rapat pleno memutuskan membentuk Kareteker, mengangkat Kareteker. Ketuanya adalah Yai Haris Sodako. Maka siapa? Pertanyaannya kan itu. Siapakah Jatman yang paling berhak dan legal? Yai Jatman yang direstui PBNU. Karena Jatman itu tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seputar Cerita. Baik mengenai polemik internal di tubuh Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau sering disebut dengan Jatman menjadi perhatian banyak pihak, baik di kalangan Nahdlatul Ulama maupun masyarakat luas. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap organisasi ini? Lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Jadi Jatman versi Habib Lutfi akan menggelar muktamar 8-10 Desember 2024. Sementara kemarin saya mendapat bocoran bahwa PBNU dengan Idaroh Wusto kemudian Idaroh Aliyah lainnya itu diminta untuk menggelar muktamar pula, dan sudah ditunjuk caretaker Kiai Haji Haris Sodako. Ini bagaimana nih tanggapan Anda sebagai leader Nahdliyin United? Iya. Ini ada 2 muktamar kelihatannya nanti di tubuh Jatman. Iya, kemarin kan rame PKB juga ada muktamar tandingan. PKB kan partainya NU, akhirnya gagal yang mau ngadain muktamar. Lalu di PBNU sendiri juga ada isu yang dibangun oleh Gus Abdus Salam ya. Abdus Salam juga mau ada muktamar tandingan, muktamar luar biasa. MLBNU. Ibaratnya tandingan juga gitu. Terus sekarang yang tua naik lagi nih, yang lebih tua, PKB yang sufi, yang sufi juga ngadain muktamar tandingan. Bukan muktamar tandingan, menggelar muktamar tanpa persetujuan PBNU. Itulah yang tepatnya. Nah, Mas Yusuf, saya narik mulai PKB, terus isu MLB, sampai yang tua, yang sufi-sufi juga mengadakan yang di SK PBNU itu juga mengadakan muktamar, terus kemudian Habib Lutfi atau Yai Masudi CS juga mengadakan muktamar. Sakjane iki rebutan opo to sakjane kan gitu. Ya Allah. Padahal kita sering ngaji ya, ukhuwah Nahdiyah. Tapi saya tidak melihat akhir-akhir ini, ya Allah, siapa panutan kita ini jadinya akhirnya kan gitu. Tapi begini Mas Yusuf. Walaupun saya ini tidak pernah menjadi pengurus NU, saya selalu di pinggiran terus. Tapi ketika ada NU punya hajat, insya Allah saya selalu hadir selama saya mampu. Akhirnya saya ditunjuk oleh para kiai, karena yang kultural, yang tidak jadi pengurus kan banyak di Indonesia Mas Yusuf. Nah, saya diminta untuk memimpin yang namanya Nahdliyin United. Rasanya lebih gaul, ya agar supaya lebih keterbukaan, siapapun boleh masuk selama you mengakui identitas sebagai warga Nahdliyin. Nah, kalau saya simpel sih, sekarang Jatman ini itu didirikan oleh siapa? Jawabannya pasti didirikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Artinya walaupun ini tua-tua, sufi, orang sufi lah, tapi dia di bawah naungan PBNU. Betul nggak? Maka untuk menilai nih, mana yang sah secara hukum dan secara organisatoris, maka saya selaku leader Nahdliyin United menyampaikan, tidak mengurangi rasa hormat kepada Al-Habib Lutfi bin Yahya sebagai Rois Am Jatman, kan beliau, yang masa baktinya sudah habis. Kemudian PBNU melalui rapat pleno membekukan kepengurusan Habib Lutfi dengan sekretarisnya Yai Masudi, ketuanya Habib Mutahar kalau nggak salah. Dibekukanlah sama PBNU. Lah kok bisa PBNU itu bisa membekukan banomnya NU? Ya bisa karena ada RT yang mengatur. Nah, setelah dibekukan, lalu PBNU melalui hasil rapat pleno memutuskan membentuk Kareteker, mengangkat Kareteker.
ketuanya adalah Yai Haris Sodako. Maka siapa? Pertanyaannya kan itu. Betul. Siapakah Jatman yang paling berhak dan legal? Ya, Jatman yang direstui PBNU. Karena Jatman itu tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada PBNU. Dari awal kan sudah jelas. GP Ansor, Fatayat, Muslimat, Jatman ini adalah banomnya PBNU. Tidak mengurangi ya rasa hormat, tidak ngajari, tidak gurui. Maka solusinya bagaimana supaya rukun? Kami warga Nahdliyin ini sebenarnya adem-adem aja. Yang ruwet, yang ribet ini kan elit-elitnya, betul nggak? Kalau kita ini ya, loh kok maling ini, tapi kiai-kiaiku ini kan itu, kok disuguhkan yang begini-begini gitu. Nanti alasannya kiai-kiai ini ingin menegakkan aturan, gitu kan? Ya sudahlah, monggo yai, yang penting ojo sampai gelut di jalan, kan gitu. Ojo sampai tukaran, ngomongnya ilo-iloan, WA jangan. Beliau ini orang sufi-sufi, ini mumpung belum digelar muktamar baik yang direstui oleh PBNU maupun yang mau bikin muktamar istilahnya versi Habib Lutfi dan kawan-kawan, monggolah istikharah. Wong Tuhannya, wong Gusti Allah podo kok. Bener nggak? Monggo istikharah, sae napa mboten lek kula ngadakno muktamar tanpa SK PBNU. Maka bisa disimpulkan yang memecah belah NU ini sopo toh sak bener ini. Betul nggak? Bukan kita ya, bukan. Akhirnya ono ngene iki gawe ngene. Iki opo-opoan ngono lho Mas Yusuf. Ini curhatan ya sebagai warga Nahdliyin karena saya tidak punya kepentingan apapun, tapi kalau jenengan berbicara atau bertanya tentang secara organisatoris, maka Jatman yang sah melakukan muktamar adalah yang di SK oleh PBNU. Ya baik, ini adalah curhat seorang santri nih kepada kiai. Jadi kepada siapa ini?